Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Yosef, Bapak Ibu Guru, dan para siswa, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, jadi saya memperkenalkan diri dulu baru saya berbicara ya. Nama saya Robi Buu, jabatan Kasat Lantas Polres Alor. Saya di sini sudah cukup lama, 1 tahun 7 bulan. Waduh, besar ya. Paling depan biar saya lihat. Iya. Saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk saya ambil apel sebentar saja dalam rangka mau memberi sosialisasi tentang berlalu lintas yang baik. Di sini ada yang datang sekolah naik motor? Ya? Ada? Ah, ini suara tidak jelas nih. Ada? Ada dan tidak ya? Yang naik motor datang sekolah itu harus umur 17 tahun baru bisa naik motor, dan dia harus memiliki SIM C, berarti dia sudah pantas untuk mengendarai sepeda motor. Jadi saya kesini ini untuk menghimbau tentang berlalu lintas yang baik. Yang pertama, naik motor pakai helm, muka belakang. Yang digonceng itu harus pakai helm ya. Ada yang naik motor tidak pakai helm kan di sini? Tidak boleh, harus pakai helm. Karena helm itu sangat penting untuk melindungi kepala, bukan kepala saya, tapi kepala yang bawa motor dan dibonceng. Banyak kejadian kasus kecelakaan di di Kabupaten Alor ini sangat banyak. Yaitu terdapat juga anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang dapat kecelakaan. Saya sedih sekali melihat itu. Karena kalianlah generasi-generasi kita, penerus bangsa dan negara ini. Jadi tolong naik motor pakai helm, jangan ngebut-ngebutan. Jadi Bapak Kasat datang di sini serta Pak Andre mau memberitahukan kepada adik-adik, anak-anak, tolong jaga keselamatan diri dalam mengendarai sepeda motor. Karena kesian kalau kalian sudah cacat, tidak bisa ganti saya, tidak bisa ganti Bapak Kepala Sekolah, tidak bisa ganti Ibu dan Bapak Guru. Karena kalianlah generasi-generasi. Kecelakaan yang ada di Alor ini banyak sekali. Anak-anak sekolah naik motor goceng 3 terus. Tolong kasih tahu Bapak Mama, jangan kasih saya naik motor Bapak Mama. Saya punya saat itu ada. Apalagi goceng 3, goceng 4. Jadi jaga diri, belajar yang baik, biar masa depannya cerah. Jangan hura-hura ikut anak-anak yang tidak berpendidikan. Jangan. Karena masa depan ada di tangan kalian. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.
Baik, dari tempat ini saya mengatasnamai teman-teman guru bersama siswa-siswi kami mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya di SMA Katolik Santo Yosef Surabaya ini dari Pak Kasat Lantas Polres Aron, Pak Romi bersama dengan Pak Andre. Besar harapan kita semua, teristimewa Pak Kasat, adik-adik semua yang Romo kasihi, logikanya begini adik-adik, motor itu harga 17-18 juta paling murah meriah sudah ya, 20-an, ada yang bahkan yang motor kamu punya motor itu ada yang sampai 30-an, 35 juta. Helm itu dia punya harga berapa coba? Yang pertama, helm itu dia punya harga berapa? Jangan kita kasih terbalik, motor kita bisa beli tapi helm tidak bisa beli. Tapi Romo yakin dan percaya, helm ini semua orang punya, tapi dia takut dia punya rambut rusak hanya karena helm. Ini Romo perhatikan seperti itu. Bukan hanya hari biasa seperti hari Minggu juga sama. Hari Minggu juga sama. Romo waktu di gereja banyak kali itu ada kunjungan dari polres-polres setempat datang menghimbau juga, bukan hanya kita di hari-hari biasa seperti ini. Hari Minggu juga sama. Hari Minggu kita datang gereja, hari Jumat kita ke masjid, itu juga harus pakai helm. Adik-adik kita punya kepala, ini aset terbesar ini ada di kepala. Aset yang paling terbesar dan paling berharga itu ada di kepala. Kita punya kepala, kalau dia sudah cium ambil itu aspal adik-adik, itu engkau pergi berobat untuk mau ini dan itu dan lain sebagainya, itu sudah susah bukan main. Sudah susah bukan main. Jadi aset yang berharga ini tolong dijaga dan dipelihara dengan baik, dengan persyaratan-persyaratan lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat sendiri. Mudah-mudahan adik-adik kita punya pikiran semakin terbuka dan kita mau untuk berubah. Itu yang paling penting. Bukan hanya siswa-siswi sendiri saja, tapi juga Bapak Ibu Guru, Romo juga, kita semua ditempatkan pada posisi yang sama, taat terhadap lalu lintas. Taat terhadap lalu lintas. Saya selalu share Pak Kasat, saya ini baru bawa motor itu setelah wisuda S1 dulu. Baru bawa motor, ya mungkin karena kami di asrama dan lain sebagainya seperti itu, baru bisa mengendarai sepeda motor. Tapi yang sekarang ini bukan hanya SMA saja, SD bahkan dia tahu naik sepeda sedikit saja sudah dikasih izin oleh orang tua untuk naik motor. Sudah naik motor begitu pendek, anak dia angkat ban lagi. Itu model apa? Orang selalu perhatikan di sini seperti itu. Ini sepeda juga dia mau angkat ban. Itu sepeda boleh bantu dia. Ya ini kita boleh guyon, boleh lucu dan lain sebagainya, tapi memang faktanya seperti itu adik-adik. Kita jangan meniru barang-barang yang seperti itu. Romo selalu katakan kita di alur sini mengendarai sepeda motor itu Romo perhatikan, walaupun kita ada hati-hati, tapi lebih banyak orang yang tidak hati-hati dengan kita, sehingga kadang-kadang seperti itu kita yang tidak hati-hati ini yang jadi korban kecelakaan. Ini tadi Pak Kasat baru sampaikan, dalam 1-2 minggu terakhir ini sudah 4 kasus. Nah, Romo selalu ikuti tiap tahun itu dari Polres Alor berjuang supaya kalau bisa meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas. Itu penting sekali. Tadi sudah disampaikan adik-adik ini adalah generasi untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, Romo, Pak Kasat bersama dengan semua jajaran Polres yang ada. Besok adik-adik yang ganti. Jangan sampai adik-adik kita melakukan dosa yang sama. Waktu di zaman kita bilang, saya ini kan masih SMA, saya ini masih cari jati diri saya buat sesuka saya punya hati saja. Nanti besok saya sudah jadi manusia baru saya nasihat kembali mereka yang baru bertumbuh. Itu juga sudah tidak bagus anak-anak. Itu sama saja seperti kita hanya mau menurunkan dosa-dosa kita kepada generasi berikut yang memang secara tertentu sudah kita buat lebih dahulu. Dulu saya juga pernah seperti itu. Nah ini sudah tidak baik lagi, ini sudah tidak bagus lagi.
Jadi Pak Kasat sudah menghimbau kita, ya Romo minta dengan hormat yang GTO yang sampai bahkan sampai dengan 4 orang yang tidak menggunakan helm, yang menggunakan yang mengendarai harus punya atau mengantongi SIM C dan lain sebagainya. Itu mohon kita taati bersama persyaratan peraturan ini supaya selalu tekankan apapun yang kita taati supaya kita terselamatkan, ya. Di dalam kitab suci kan jelas toh, peraturan itu untuk manusia atau manusia untuk peraturan? Peraturan untuk, ya peraturan untuk manusia. Kalau sudah peraturan untuk manusia, mengapa manusia dia melanggar itu peraturan? Supaya peraturan itu baik untuk manusia. Jadi baik, ini saja atas himbauan yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat. Romo hanya menegaskan kembali, ya mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti untuk hari-hari ke depan. Selamat pagi, salve.